Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sosiolinguistik akan menjelaskan materi mengenai bahasa dan masyarakat. Menurut Hasan Alwi, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer di mana dimanfaatkan semua orang dalam berinteraksi, bekerja sama, serta mengenali diri terhadap percakapan yang baik serta tingkah laku dan sopan santun. Sebelum membahas materi yang akan kami sampaikan, perlu diketahui bahwa sosiolinguistik terdiri dari dua kata, yaitu sosio yang berarti masyarakat dan linguistik yang berarti kajian bahasa. Dan dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik adalah kajian tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi masyarakat. Dengan demikian, untuk memperdalam dan memahami tentang ilmu sosiolinguistik, kita perlu mempelajari tentang pandangan sosiolinguistik terhadap bahasa serta hubungan bahasa dengan bahasa lainnya. Pembahasan yang pertama mengenai bahasa dan tutur. Menurut Ferdinand de Saussure, ia membedakan ketiga istilah dalam bahasa Perancis. Yang pertama, langage, yang kedua, langue, dan yang ketiga adalah parole. Yang dimana tiga istilah ini dapat diartikan sebagai bahasa. Poin pertama mengenai langage. Langage merupakan istilah yang menyebutkan bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal dengan sesama. Lalu yang kedua ada langue. Langue adalah istilah yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat tertentu untuk berkomunikasi serta berinteraksi dengan sesama. Dan yang ketiga adalah parole. Parole adalah istilah pelaksanaan dari langue dalam bentuk ujaran atau tuturan yang dilakukan oleh masyarakat untuk berinteraksi. Lalu penjelasan yang selanjutnya mengenai idiolek. Idiolek dapat diartikan sebagai ciri khas bahasa seseorang. Karena pada dasarnya setiap orang memiliki kekhasan tersendiri dalam berbahasa, berbicara maupun menulis. Dengan ciri-ciri yang pertama seperti volume suara, lalu pemilihan kata, penataan sintaksis, tulisan, serta unsur-unsur bahasa lainnya. Dari ciri tersebut, linguistik dapat disimpulkan bahwa setiap bahasa sebagai langue dapat terdiri dari sejumlah dialek dan setiap dialek terdiri dari sejumlah idiolek. Namun, perlu juga diketahui bahwa dua buah dialek yang secara linguistik adalah sebuah bahasa, karena anggota dari kedua dialek tersebut saling mengerti, tetapi secara politis bisa disebut dengan dua buah bahasa yang berbeda. Misalnya, bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia hampir sama. Akan tetapi, secara politis bahasa yang digunakan di Malaysia adalah bahasa Malaysia dan bahasa yang digunakan di Indonesia tetaplah bahasa Indonesia. Pembahasan yang selanjutnya mengenai masyarakat tutur. Menurut Bloomfield, masyarakat tutur berarti sekelompok orang yang menggunakan sistem isyarat yang sama. Secara sosiologis, orang selalu memandang satu komunitas sebagai satu organisasi sosial. Karenanya, istilah masyarakat tutur sering pula disebut dengan masyarakat bahasa atau komunitas bahasa. Masyarakat tutur yang besar dan beragam memperoleh bahasa yang dikuasai dari pengalaman atau dari interaksi verbal secara langsung. Dengan contoh, tenaga kerja yang berasal dari berbagai daerah menggunakan bahasa Indonesia dalam berinteraksi. Dari contoh tersebut dapat digambarkan bahwa setiap hari ratusan tenaga kerja yang berasal dari berbagai daerah, contohnya dari daerah Makassar, mereka memiliki bahasa yang berbeda-beda dan mereka sesama rekan kerjanya menggunakan bahasa Indonesia dalam berinteraksi dengan satu sama lain. Jadi, meskipun mereka berinteraksi dengan berbagai bahasa, mereka adalah pendukung masyarakat tutur bahasa Indonesia.
Lalu pembahasan yang terakhir yaitu mengenai hubungan bahasa dan masyarakat. Bahasa dan masyarakat. Bahasa dan kemasyarakatan. Dua hal tersebut adalah hal yang bertemu di satu titik, yang artinya antara bahasa dan masyarakat tidak akan pernah terpisahkan. Bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer digunakan oleh anggota masyarakat sebagai alat komunikasi, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Dengan begitu, bahasa amat melekat dan menyatu dalam jiwa setiap penutur masyarakat. Selain itu, bahasa juga berfungsi sebagai alat untuk berinteraksi, berkomunikasi, serta menyampaikan sebuah pikiran, gagasan, konsep, dan juga perasaan. Jika berbicara tentang bahasa dan masyarakat, maka tidak terlepas dari istilah masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang memiliki bahasa bersama atau ia yang merasa termasuk dalam sekelompok itu. Dan juga ia berpegang pada bahasa standar yang sama. Sedangkan masyarakat tutur adalah istilah netral. Ia dapat dipergunakan untuk menyebut masyarakat kecil atau sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang relatif sama dan memiliki penilaian yang sama dalam bahasanya. Dan jika berbicara tentang bahasa dan masyarakat, tentu tak terlepas dengan kebudayaan yang ada pada suatu masyarakat. Maka, titik tolaknya adalah hubungan bahasa dengan kebudayaan dari masyarakat yang memiliki variasi tingkat-tingkat sosial. Karenanya, ada yang menganggap bahasa itu adalah bagian dari masyarakat. Namun, ada pula yang menganggap bahasa dan kebudayaan itu dua hal yang berbeda. Akan tetapi, hubungan antara keduanya amat erat, sehingga tidak dapat dipisahkan, yang menganggap bahasa banyak dipengaruhi oleh kebudayaan. Dan ada pula yang mengatakan bahwa bahasa sangat mempengaruhi kebudayaan dan cara berpikir manusia atau masyarakat penuturnya. Lalu, bagaimanakah bentuk hubungan antara bahasa dengan masyarakat? Jawabannya adalah bentuk hubungan bahasa dengan masyarakat yaitu adanya hubungan antara bentuk-bentuk bahasa tertentu yang disebut variasi ragam atau dialek dengan penggunaannya. Dan fungsi-fungsi tertentu itulah yang ada dalam sebuah masyarakat. Dengan contoh yang dapat kita ambil adalah dalam kegiatan pendidikan kita menggunakan bahasa yang baku, lalu untuk kegiatan non-formal menggunakan bahasa yang tidak baku, serta dalam kegiatan berkarya seni menggunakan ragam sastra dan lain sebagainya. Dan inilah yang disebut dengan menggunakan bahasa yang benar, yaitu penggunaan bahasa pada situasi yang tepat atau sesuai konteks di mana kita menggunakan bahasa itu untuk aktivitas komunikasi. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.